Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah, Alhamdulillah. Pada kesekian kalinya kita duduk bersama dalam channel Kawasarang 2 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di acara Pitutur Luhur ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita telah kedatangan banyak rekan-rekan yang main ke kantor kita. Yang dari ujung sebelah kiri saya ada Pak Eko Prianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah, itu Pak Eko Prianto merupakan salah satu penyuluh agama P3K daerah Kabupaten Rembang. Yang posisi tengah adalah Ustadz Kusnaidi, atau lebih akrabnya dipanggil Kang Kus gitu ya, biar lebih lebih akrab ya. Selamat siang Pak Kus. Selamat siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang paling sebelah kiri ini merupakan salah satu tokoh di Desa Gilis, Kecamatan Sarang. Assalamualaikum Mas atau Pak? Mas Pak aja. Iya, biar kelihatan tua. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pengetahuannya yang tua maksudnya ya. Siap. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mencoba membreakdown atau membahas suatu permasalahan yang biasanya terjadi menjadi simpang siur. Di sini ada membahas tentang ilmu fikih. Begini rekan-rekan atau para tamu, sebenarnya yang menjadikan suatu problema itu salah satunya khususnya di daerah kalangan petani itu antara sodaqoh, infak dan zakat itu mereka kelihatannya masih bingung. Kira-kira permasalahan ini kita akan mencoba membahasnya. Monggo silakan yang ingin dahulu berargumen lah begitu. Mungkin dari Kang Kos sendiri bagaimana menurut panjenengan? Ya, langsung saja untuk masalah membahas perbedaan antara sedekah dan zakat yang sudah kita ketahui bersama. Intinya itu yang mencolok masalah perbedaan itu tentang hukumnya saja. Biar masyarakat awam itu langsung tahu perbedaannya. Itu kelihatan yang paling mencolok itu masalah hukumnya. Iya. Jadi kalau zakat itu kan hukumnya kan wajib. Iya, memang. Nah, sedangkan untuk sedekah sendiri itu hukumnya sunnah. Jadi itu ya saja di perbedaannya. Berarti di sini bukan perkara dari antara dia memang niatnya mau kemana, yang penting kan dari masyarakat sendiri tahu perbedaan antara sedekah, zakat dan infak sendiri. Menurut Pak Eko gimana itu? Sedekah sendiri itu nggak ada aturannya. Iya. Harus gini nggak ada. Tapi kalau zakat, kalau zakat sendiri itu ada aturannya. Dalam Islam zakat itu diatur dengan rupa mulai dari zakat palawija sampai dengan ternak dan emas batangan dan sebagainya itu diatur semua. Tapi kalau sedekah nggak ada. Oh iya. Sedekah itu murni dari hati sendiri ya. Iya. Misalnya kita mempunyai rezeki, terus kita melakukan sedekah itu terserah. Tapi kalau zakat itu memang diatur, ada itu memang dari kalau perspektif hukum negara memang diatur sedemikian rupa agar supaya nanti masyarakat sendiri juga tahu batasan-batasan mana yang harus dilakukan. Loh Kang, saya Kang. Gorengannya Pak. Oh iya, Masya Allah. Hari ini memang hari spesial, ada tamu, ada gorengan, ada makanan, ada minumannya pun sesuai dengan suasana. Gak apa-apa, ikut di sini nimbrung ngomong-ngomong, ngalon-ngalon, sementing masalah nanti tahu dan ada solusinya. Silakan dengan disambi, monggo bapak-bapak. Iya.
Dan juga sedikit saya menambahi ya. Iya. Untuk sedekah atau sedekah sendiri itu kan tidak harus hanya terfokus pada berupa harta atau materi saja. Oh iya memang. Kalau zakat kan khusus Iya. harus berupa harta. Iya. Nah, sedangkan untuk sedekah ini sifatnya umum, bahkan senyum pun itu sudah termasuk sedekah. Terutama senyum pada istrinya dewe-dewe lah. Jangan tersenyum pada semua orang. Boleh senyum tapi hatimu jangan. Itu kata Evita Mala kira-kira begitu ya. Boleh senyum, tapi jangan sama wanita lain. Kalau sama teman boleh kita bersenyum. Oke, ya senyum juga sedekah. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri. Oh, Nanti kalau sendiri seperti iya. Dikira nanti malah Nanti tanda tanya besar itu kalau senyum sendiri. Itu monggo di Masnya kesan. dari mana Mas? Saya tukang bersih-bersih sini Pak, kebetulan di amanah untuk jaga sini Pak. Tadi saya dengar membahas tentang sodako ya. Sodako itu kalau untuk yang tidak punya materi itu gimana Pak berarti Pak? Kan masalahnya kita pengen bersodako ya kan, kalau kata Pak Ustadz ngaji itu kan ganjaran-ganjaran sodako pahala-pahalanya itu kan berlipat ganda Pak. Tapi kan tidak punya materi Pak. Jadi bagaimana Pak? Mohon solusi Pak. Biar saya ini juga nanti punya jariah di surga gitu loh Pak. Iya, pengen punya amal. Iya, pengen punya amal Pak. Pengen punya Sedekah sangu. itu harus Gitu. berupa materi ya Mas ya. Sedekah itu kekuatan pun bisa menjadi sedekah. Misal kamu nggak punya materi, di situ ada pembangunan masjid, kamu bisa meluangkan amal baikmu yaitu berupa kekuatanmu. Roan lah kata coro santri ini roan. Iya. Terus seperti yang ada di contoh di jalan lah, di jalan kamu menemukan kerikil atau duri di jalan, nah terus kamu Singkirkan termasuk sedekah dalam hati. Sedekah fi'liyah. Sedekah ya berupa sedekah kebaikan lah. Iya. Nanti itu termasuk tidak harus berupa materi. Aku buka duit wadah sah. Kira sedekah enggak seperti itu. Kebaikan apapun itu bisa menjadi sedekah. Jadi kalau menurut pembahasan ini saya kok malah teringat dawuh Mbah Mun al-Maghfurlah bahwa ketika kamu di jalan melihat suatu apapun kok kira-kira menghalangi itu memberikan maslahat kepada orang, baik itu paku atau duri, itu singkirkanlah. Siapa tahu dengan perbuatanmu itu akan menjadikan jalan masuk kamu ke dalam surga. Nah, artinya begini, bahwa tidak serta-merta antara sedekah dan amalan-amalan baik lainnya itu semua tidak harus kita memikir dengan perspektif segi ekonomi. Kekuatan atau kebaikan apapun itu sebenarnya sudah sedekah. Yang penting itu tadi bermanfaat bagi orang lain. Bukan begitu, Kang Kus ya? Ya, intinya kan kita itu tidak diperbolehkan untuk meremehkan amal sekecil apapun. Siapa tahu dengan amal kecil itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan termasuk amalan yang tidak diketahui orang banyak atau termasuk yang Secara siri. Termasuk sirinya Allah itu ridhonya Allah itu tidak ada yang tahu kapan jatuhnya pada waktu apa. Nah, makanya itu kita tidak diperbolehkan meremehkan amal sekecil apapun. Termasuk tadi pada waktu kita jalan-jalan melihat ada duri di tengah jalan atau batu yang di tengah jalan, kita singkirkanlah. Siapa tahu dengan amal kecil itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk juga sedekah. Berarti ada poin penting yang bisa kita garis bawahi. Yang penting itu mendapat ridho Allah. Segala amal apapun, sekecil apapun itu kalau kita niatnya ikhlas, kalau mendapat ridho Allah itu adalah menjadi sarana insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Bukan begitu ya? Ya, menanggapi dari pertanyaan Mas Tony tadi, apakah orang yang tidak mampu, tidak punya apa-apa harus sedekah? Sedekah itu tidak harus menunggu kaya ya.
sedekah itu bisa diwujudkan apapun ya, seperti tenaga, kebaikan apapun lah yang lain, intinya sedekah makanan. Seperti Mas Tony tadi mengeluarkan minuman, ini minuman kan juga termasuk sedekah untuk kita semua. Iya. Nggak tahu asalnya dari mana, yang penting dia memberikan minuman karena itu masuk sedekah. Dan jasa dia membawa ini dari dapur ke sini kan masuk sedekah, itu sedekah dia membawakan. Kalau nggak sampai ke sini kan kita nggak minum, Iya. itu termasuk sedekah. Lalu kemudian makanan atau minuman ini kita minum, kita bekerja misalnya untuk keluarga, itu kan nanti sedekahnya akan menular Iya. kemana-mana, membawa, itu namanya adalah sesuatu pemberian baik, itu akan memberikan barokah. Nah, barokah itu adalah juga asalnya dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bukan begitu Kang Kus ya? Masya Allah. Iya. Jadi intinya dari segi sedekah atau sedekah sendiri itu kita semuanya itu dianjurkan untuk bersedekah atau sedekah. Jadi bahkan utama sedekah atau sedekah itu ketika kita masih hidup. Jadi jangan menunggu kita ini kalau sudah meninggal baru Iya. bersedekah. Akhirnya nanti di alam kubur kita merasa getun, bahasa Jawanya begitu, menyesal ya gitu. Kebanyakannya Iya. yang terjadi saat ini kan itu apa, ketika orang itu sudah meninggal akhirnya ahli warisnya atau keluarganya ini baru bersedekah Untuk orang tua untuk itu. orang tua atau Iya. siapa yang meninggal tadi. Padahal baik-baiknya sedekah itu ketika kita masih hidup, walaupun itu hanya sekedar berapa, tidak harus banyak. Iya, ada juga hadis yang mengatakan, yaitu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu juga bisa menghindarkan kita dari berbagai macam musibah. Nah, kalau dalam bahasa kitabnya kan bala. Bala kalau di Jawa Barat ada namanya bala-bala. Bala-bala kalau di sini itu ya ini gorengan. Nah, makanya harus dimakan bisa menjadi barokah. Ya, begitu ya. Siap. Iya, nampaknya suasananya sangat cair sekali karena rekan-rekan ini adalah berbagai macam elemen ya. Sambil kita menikmati. Ngomong tehnya enak banget ya. Dari Iya. mana Mas? Buatan Ini sendiri ya. Buatan sendiri ini, alhamdulillah ada ini ya, buat dapur ini. Nah, Ini termasuk Produksi sedekah sendiri. dia. iya, ini bisa ini nanti di daftarkan P3H produk halal sesuai dengan program Iya. pemerintah. Ya. Bisa Mas, nanti Mas. Bisa didaftar Iya. untuk produk-produk halal nanti. Iya. Kalau memang punya potensi seperti ini. Iya. Tapi alangkah baiknya disepedahkan dulu ya. Iya, iya. Siap. Baiklah, Terima kasih. dari berbagai macam komentar atau obrolan kita tadi ini, itu adalah merupakan sedikit banyak akan membawa insya Allah dampak para pemirsa atau para Amin. pemirsa YouTube atau para pemirsa nanti yang bertemu di beranda jenengan sedoyo. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik juga bagi KUA Sarang 2 Amin. dalam melakukan podcastnya Amin. di acara Pitutur Luhur. Pitutur itu adalah, kalau dalam bahasa Jawanya, pitutur itu adalah kata-kata, luhur itu baik. Jadi kita mencoba bagaimana agar supaya hasil dari pendapat, argumen dari rekan-rekan yang hadir di sini membawakan suatu sebuah pandangan yang positif dari sedikit atau banyak akan membawa solusi bagaimana yang kita bahas tadi, yaitu masalah sedekah. Ya. Mungkin itu yang bisa Nambahi ya. belum ya? Ya, Jadi silakan. intinya pada obrolan kali ini itu kita kan membahas bagaimana caranya sedekahnya orang yang tidak mampu. Oh, iya, Dan iya. itu Iya, iya. intinya kan kita itu bersedekah itu jangan memandang nominalnya. Biasanya kan Ya. orang bersedekah kan orang yang kaya kan berapa juta itu. Iya. Nah, itu Diumumkan lagi. diumumkan. Nah, Badar kan
pahalanya di sisi Allah Ta'ala itu bukan dilihat nominalnya, Tapi keikhlasannya. Iya. namun dilihat dari berapa Jumlah. tidak jumlah, Keikhlasannya dilihat dari juga. orang yang bersedekah. Dan orang yang bersedekah. Sumpama contohnya segini ya, orang kaya itu mempunyai harta bermiliat-miliatan, Iya. miliat-miliatan, tapi sedekahnya hanya 1 juta atau 2 juta. Nah, di sisi lain ada orang yang tidak mampu, katakanlah mempunyai harta cuma 1 juta, uangnya cuma 1 juta, tapi dia mau bersedekah 100.000 saja. Nah, ini pahalanya jauh lebih besar Ya. orang yang punya uang 1 juta tapi mau sedekah 100.000 itu. Iya. Jadi jangan lihat nominalnya berapa uangnya. Tapi Maka dari itu sedekah itu harus menurut kesadaran hati masing-masing. Meskipun nggak punya apapun itu bisa disedekahkan. bisa buat untuk sedekah. Jadi intinya kita itu tiap hari usahakanlah untuk bersedekah. Iya. Tiap hari. Iya, iya, iya. Walaupun ya semampu kita. Oh begitu Pak ya, berarti sodako tidak harus menunggu kita kaya ya, atau kita mampu lah terlebih dahulu. Dianjurkan apabila kita mempunyai harta kita sisihkan untuk sodako itu lebih baik Pak ya. Iya. Yes. Pokoknya intinya poinnya Iya. bagaimana kalau tidak orang yang ekonominya sulit pengen sedekah untuk dirinya atau untuk orang tua atau orang lain, itu Bahkan tidak harus dengan Duit. dalam tanda kutip secara nominal atau uang, atau kita sedekah bisa dengan yang lain. Yang penting diri kita itu ikhlas dan itu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin begitu ya. Iya, iya. Baiklah para pemirsa, pada akhirnya kita sudah di penghujung acara. Maka dari itu nanti jangan lupa like dan subscribe di channel kami Kawah Sarang 2 ya, untuk kemajuan kita bersama, dan mudah-mudahan dalam acara perdana ini membawa suatu keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Monggo disambi.